Saya akan ngesot kalau sampai KPK berani menangkap dan menahan Hasto. Kalau KPK berani menangkap dan menahan Hasto, saya akan ngesot. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU ya. Dan di video kali ini Mas DU mau bahas ya tentang politik dulu guys ya. Tapi yang lucu-lucu aja lah, nggak yang terlalu serius gitu ya. Kenapa? Karena ada seorang influencer TikTok ya, yang kapan lalu itu sangat menghebohkan timnas Indonesia. Sekarang menghebohkan dunia politik juga ya. Yaitu Bapak si peci merah ya, yang dulu pernah janji akan ngesot kalau Indonesia menang lawan Saudi Arabia. Akhirnya menang juga ya Indonesia ya. Nggak tahu lah ngesot beneran apa enggak, itu bisa dicek di akunnya. Sekarang nih bikin janji baru lagi nih ya. Kalau KPK berani menangkap dan menahan Hasto, si peci merah akan ngesot. Nah, catat ini ya. Gimana selengkapnya gitu, terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya, kita ulas ya sebelum ke ngesotnya, janji ngesotnya si peci merah. Ya kita lihat dulu kronologinya mungkin. Ya cis siap. Dari sini ya, dari pecel lele dulu aja ya. Ini jadi Mas Dewa hadirkan yang kontra ya. Satu, pecel lele ini dari sisi yang berlawanan dengan Bapak peci merah ya. Yuk biar seru guys ya. Yuk nonton dulu ya. Pak Hasto, tenang aja, tenang, nggak usah takut, tenang. Ibu pasti datang, ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Pak Hasto kan sekjennya ibu, iya kan? Tenang, jangan telat makan, jangan sampai sakit, harus dijaga kesehatannya. Jangan nangis mulu ya, nanti dibelain kok ya, dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi, iya. Yeah. Jadi Pak Hasto tenang, strong, Pak Hasto strong ya. Satu lagi, semangat Pak Hasto, semangat. Oke lanjut. Dulu PDIP minta penetapan Joni Plate sebagai tersangka tidak dikaitkan dengan politik. Tahu ya, Joni Plate politikus dari Nasdem. Itu dulu. Sekarang PDIP nilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka kental dengan aroma politisasi. Dulu. Ya kalian bisa ikuti ya TikTok dari Mbak Pecel Lele ini ya. Ya kontennya menarik ya. Jadi yang barusan dibahas adalah dulu PDIP itu ya kayak itu ya, gak konsisten ya. Kalau ada yang ditersangkakan oleh KPK itu tolong jangan ada narasi ya politisasi dan segala macam lah kayak gitu ya. Dulu waktu Pak Joni G Plate ya itu jadi tersangka. Dan sekarang nyatanya pada saat Pak Hasto jadi tersangka ya kebalikan dari omongannya ya. Seperti itulah intinya. Oke lanjut ya. Ya elah, udah gak kaget, udah ketebak kalau narasinya Banteng itu politisasi, kriminalisasi. Kan semua ini memang sudah dipersiapkan dari lama. Semenjak Hasto diperiksa KPK atas keterkaitannya dengan kasus Harun Masiku, drama ini dimulai ya. Dari mulai Hasto nangis-nangis, merasa diintimidasi, merasa dizolimi. Terus berlanjut dengan pernyataan Hasto kalau kasus Formula E itu adalah kriminalisasi Jokowi terhadap Anies Baswedan untuk merebut hati anak-anak abah. Jejak digital mengatakan kalau kalianlah yang paling ngotot memeriksa kasus Formula E ini. Terus yang terbaru, kader-kader Banteng ini rame-rame menolak PPN 12%. Padahal yang bikin undang-undang, yang bikin kebijakan itu di era kalian saat berkuasa, di eranya Pak Jokowi, ya.
Tujuannya apa sih semua ini? Tujuannya adalah mengambil hati rakyat supaya kalau narasi kriminalisasi terhadap Hasto ketika ditetapkan jadi tersangka dapat dukungan dari rakyat Indonesia. Tapi sayangnya tidak semudah itu Ferguson lagi ya kan? Jejak digital kalian terlalu banyak. Ups, mohon maaf. Lanjut. Ya. Ada yang tahu nggak sih guys, Pak Hasto kemana ya? Kok setelah ditetapkan jadi tersangka menghilang? Biasanya kan aktif sekali gitu ya, memberikan klarifikasi di depan media gitu. Kan gua sebagai Hasto lovers kan, penasaran menanti tangisan Pak Hasto yang terbaru. Nadanya kira-kira gimana gitu? Kalau kemarin kan hoho. Nah, yang baru gimana gitu setelah ditetapkan jadi tersangka? Kan penasaran, ya kan? Sama satu lagi, kira-kira Harun Masiku itu kemana ya? Di mana ya dia ya? Kan kalau misalkan bersembunyi jadi buronan itu kan nggak bisa pakai CC, nggak bisa pakai debit ya kan, ntar bisa dilacak. Jadi kan harus pakai uang tunai, cash ya? Duit cash. Nah, dari mana tuh duit cashnya selama bertahun-tahun tuh buat bersembunyi? Siapa ya yang mendanai persembunyian Harun Masiku ya? Ya ini menarik ya. Harun Masiku itu selama ini kok bisa nggak ketemu? Ini satu ya pasti ada dananya dan itu cash ya guys ya. Ya, yang kedua masa sih selama itu ya apa yang nyariin yang bisa nggak ketemu ya. Dan menarik juga ini Pak Hasto lama nggak muncul ya, lama nggak muncul. Tapi ya nggak tahu ya kita ya, mungkin lama nggak muncul lagi ini aja ya, mungkin ya lagi mempersiapkan strategi apa kita nggak tahu ya, bukannya sembunyi ya. Ya tapi bisa aja sembunyi. Nggak tahu lah guys ya, jangan sampai seperti Harun Masiku yang hilang begitu aja ya, kayak ditelan bumi ya. Oke lanjut guys. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya? Yang ini? Anak ibu yang ini? Utuh, cocuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan Ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Jawab nggak sih kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu, kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Novel Baswedan. Iya. Ini yang kita tunggu-tunggu, si peci merahnya ya enggak? Janji ngesotnya. Tenang, sabar ya. Yuk. Nah, Saya ngesot kalau KPK berani tangkap dan tahan Hasto. Salam Pancasila. Kasus penetapan tersangka Hasto Kristianto, Sekjen PDIP oleh KPK menggelinding terus, semakin besar, semakin panas dan membingungkan. Banyak rakyat kecil, rakyat Indonesia yang tidak paham. Ya. Maka agar tidak sesat pikir, saya jelaskan dengan IQ tinggi, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat, agar rakyat tahu kondisi sesungguhnya. Ini drama apa? Ya, jadi kasus bermula dari kasusnya Harun Masiku. Harun Masiku itu jadi buronan KPK sudah hampir 5 tahun nggak ketangkap-ketangkap. Ya, Harun Masiku ini adalah pelaku penyuapan. Ya, dia menyuap agar dia bisa duduk menjadi anggota DPR RI. Ya, jadi dia minta bantuan kepada Hasto sebagai sekjen PDIP. Lalu kasus ini berjalan. Ya, proses tentang Harun Masiku ingin duduk menjadi anggota DPR RI ini berjalan sebagaimana mekanisme partai. Ya, semua partai melakukan itulah. Ya, nggak mungkin nggak kan gitu. Karena sistemnya memang sama, yaitu PAW. Ya, jadi partai lain pun sama melakukan kayak PDIP, melakukan PAW. Ya, terlepas suap dan lain-lain, ya nggak tahu saya yang lain-lain apakah melakukan itu atau enggak. Nah, kemudian kasus ini menjadi besar.
Ya, setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Hasto dan PDIP merasa bahwa dia dikriminalisasi atau dipolitisasi hukum. Mengapa? Karena proses menetapkan Hasto menjadi tersangka ini terjadi setelah Jokowi dan Gibran dipecat dari PDIP. Nah, ini garis besar nih, kamu garis besar ya. Kamu tandai. Jadi jelas kalau menurut saya, menurut yang tahu tentang politik ya ini politisasi hukum atau kriminalisasi hukum. Ya. Nah, lalu kemudian Hasto ini melakukan manuver-manuver. Ya. Kalau orang bilang ini murni kasus hukum, ya tidak. Kenapa? Karena ini kasus politik. Jadi yang dilakukan Hasto ini sebetulnya tidak melibatkan lembaga hukum KPK. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, bukan Komisi Pemberantasan Suap. Ya, catat. Ya, jadi ini jelas KPK digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi orang, kan gitu ya. Kecuali Sebentar. Berarti harusnya ada Komisi Pemberantasan Suap, guys ya. KPS. Kasus ini merugikan negara, keuangan negara. Wah, negara rugi sekian miliar, sekian triliun. Nah, itu baru murni tugas KPK. Ya, kalau ini kan kasus kejahatan ini kejahatan demokrasi. Ya, merusak proses demokrasi. Iya, betul. Tetapi kalau kasus korupsi tidak. Ya, itu catat juga. Ya, makanya Hasto pun menempuh cara, ya, melawan. Melawan dengan cara apa? Ya, kalau memang dia bisa dikriminalisasi, ya dia akan kriminalisasi yang lain. Maka Hasto mengancam dengan membeberkan bukti-bukti valid tentang pejabat-pejabat tinggi negara, yang mana dia punya catatannya bahwa siapa saja pejabat tinggi negara yang pernah melakukan korupsi. Itu bisa kasus lama yang tidak dilanjutkan oleh KPK kan banyak. Lalu juga bisa kasus baru. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Siapa saja yang akan disebut Hasto? Jangan-jangan menteri-menterinya Jokowi. Jangan-jangan Jokowi sendiri. Nah, inilah yang membuat akhirnya KPK bingung. Ya, kenapa KPK bingung? Nah, kalau Hasto betul ditangkap dan diproses hukum, ditahan, lalu beredar video itu, KPK bagaimana? Ketika yang mau diadili itu misalnya, ya, Pak Prabowo waktu itu sebagai Kementerian Pertahanan. Apa Presiden dipanggil KPK? Kan lucu. Misalnya ya, ini bukan hoax ya, bukan berita bohong. Ini kan misalnya yang disebut Hasto nanti salah satunya ada Pak Prabowo atau Pak Jokowi, ya, atau Gibran atau Pak Erlangga. Lah, kan ini jadi gaduh. Maka KPK mempertimbangkan belum menahan dan menangkap Hasto. Kan resikonya tinggi. Nah, perlawanan Hasto pun semakin meningkat. Dia khawatir, maka bukti-bukti valid itu dititipkan di negara Rusia, dibawa oleh yang namanya Koni siapa gitulah, ya, itu bukti-buktinya dibawa ke sana, dinotariskan di sana. Koni Bakri. Seru, rame kan? Nah, ya. Nah, kemudian jadi kalau kalian bilang Hasto bersalah, ya, kemungkinan besar bersalah. Ya, tetapi ini kasus bukan kasus hukum, maka Hasto menarik atau menyeret kasus ini menjadi kasus politik. Ya, pertarungan politik, menang mana? Kalau hancur satu, hancur semua, kena satu, kena semua. Begitu pikiran Hasto. Ya, enak banget saya doang yang kena. Nah, ya, gitu kira-kira ya, saudara-saudaraku. Nah, ini menarik. Jadi sebetulnya ini adalah era di mana supremasi hukum diuji, terutama KPK. Ya, kalau KPK memang
sebagai lembaga hukum tentang korupsi, ya tangkap saja Hasto, tahan, lalu tunggu siapa yang disebutkan Hasto di situ, panggil, tahan juga, proses juga, karena tidak ada di Indonesia ini adalah negara berdasarkan hukum, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Tentunya setuju kalian semua. Ya, persoalannya berani nggak KPK melakukan itu? Nah, inilah yang membuat akhirnya kasus ini berlarut-larut. Paham? Ya, ini adalah proses sandera menyandera, ancam mengancam. Bisa saja ancaman Hasto ini tidak terbukti. Ya, tapi bisa jadi terbukti juga. Masyarakat akan disuguhi siapa saja pejabat tinggi negara yang ternyata terlibat kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi ini kejahatan paling jahat karena menyalahgunakan uang rakyat. Ya, begitu kira-kira. Nah, kemudian ini akan menjadi menarik. Ya, ketika garis besarnya ini adalah pertarungan antara kekuatan hukum dan kekuatan politik. Menang mana kira-kira? Ya, gambarannya gini. Kalau sampai Hasto ditangkap, ditahan, diadili, dijatuhi hukuman, lalu yang disebutkan Hasto dalam videonya, misalnya si A, si B, si C, itu ditangkap, ditahan, dipidana, maka benar menang hukum. Berarti benar negara kita berdasarkan hukum. Tapi kalau atas pertimbangan kemudian Hasto tidak diproses, alias KPK adem ayem melempem, ya, lalu dimunculkan pengalihan isu supaya kasus Hasto ini seperti kasus Harun Masiku, didiamkan saja, berarti menang politik. Berarti negara kita bukan berdasar hukum, negara kita berdasar politik, kekuatan politik. Gitu saudara-saudaraku semua. Ya, patut kita tunggu. Ya, gambling atau pertarungan ini semakin meruncing. KPK berani nggak? Kalau berani berarti benar negara kita berdasarkan negara hukum. Kalau tidak berarti ya negara kita berdasarkan kekuatan politik. Ya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya supaya kalian semua paham. Patut kita tunggu. Ya, kalau perlu desak KPK untuk segera menangkap dan menahan Hasto, lalu memproses. Lalu kita tunggu videonya Hasto, siapa saja yang disebutkan sama dia. Jadi kita semua sebagai rakyat tahu kebobrokan negara kita, pemerintah dan penguasa kita. Begitu kira-kira. Paham? Silahkan komen, silahkan bertanya. Peci merah, IQ tinggi, Sang Pancasila merdeka. Nggak pernah ketinggalan, IQ tinggi. Ini orang IQ-nya paling tinggi pokoknya guys ya. Tapi kira-kira kalian paham nggak? Beliau ini ngomong dari awal sampai akhir tadi. Kalau Mas Dewi sendiri yang penting ya, yang penting kalau Pak Hasto ditangkap dan ditahan KPK, beliau akan ngesot mana tadi ya? Kalau yang dulu kan waktu Indonesia menang lawan Arab Saudi, janjinya ngesot sampai Madura. Beliau ini rumahnya mana sih? Juga nggak tahu juga Mas Dewi ya. Nah kalau yang sekarang ini ngesot sampai kemana ya? Tapi ada video terakhir nih yang sedikit aja janjinya ngesot itu ditegaskan ya di video terakhir ini guys ya. Kita lihat ya, supaya kita ingat ya. Salam Pancasila. Saya akan ngesot kalau sampai KPK berani menangkap dan menahan Hasto. Catat. Kalau KPK berani menangkap dan menahan Hasto, saya akan ngesot. Oke? Tunjukkan. Merdeka. Nah, nggak disebutkan sih ya ngesot kemana, ngesot gimana ya. Jangan-jangan ngesot cuman dari ruang tamu ke dapur aja Pak. Kita lihat komen lah ya. Ini cuma sedikit yang komen, baru 300 ya. Belum banyak yang tahu nih ya, karena memang Pak Hasto belum ditangkap guys ya. Ini video saya ambil sekarang ini, hari ini tanggal 5 Januari 2024 ya, nggak tahu tayang
kapan ya, nanti besok atau kapan, karena kan ada video lain yang ditayangkan. Tapi kalau barangkali ya Mas DU tayangin video ini, barangkali pada saat Pak Hasto sudah ditahan. Nah, ini kalian silakan tagih ya ke Pak ini ya, akun TikToknya peci merah ini ya, sang Pancasila yang IQ-nya tinggi nih. Yuk kita lihat yang komen ya. Ngesotnya dari mana kemana? Tolong dikasih jelas Pak Tua. Dari Sandi Chan ya. Coba ini balas, ada yang balas, ada balasnya nggak ya? Nggak berani nyebutkan dari mana sampai kemana, takut telurnya takut telurnya pecah. Ada aja nih. Ngesotnya cuma 5 meter. Nah, ini. Iya nih, nggak disebutin lah. Tuh nggak berani jawab ya. Ngesot dari kamar mandi. Dulu bilang kalau Pak Prabowo jadi presiden mau pergi dari negara Indonesia, buktinya nggak pergi. Oh gitu ya, dulu berarti ada track recordnya ini, dulu pernah bilang kayak gitu ya. Mas Dewo tahunya pada saat itu, pada saat timnas Indonesia ya, kalau sampai menang lawan Saudi Arabia akan ngesot sampai Madura katanya. Itu waktu pertama kali viral nih Pak ini ya. Iki wajahnya mirip Amin Rais, jangan-jangan adik ya. Sing diasingkan dari keluarga. Dibalas ya Pakmu. Pak D, piye kabare gara-gara dolanan TikTok sampean mobil pusone wis loro. Lucu, pegang omonganmu. Oke, ya ini ya katanya ya. Ngesot ono gone. Suara si gede peci merah, ngesot di kamar mandi. Sintayong, piye kabare Mbah? Jualan gingseng. Mantap, oke, buktiin dulu kamu ngesot timnas kemarin. Nah, sampai Papua ya, saya dukung Pak. Saya dukung kalau oke. Oh beneran ini, sampai Papua ya saya dukung kalau oke. Dia balas oke guys ya. Semangat peci merah. Wah, ada yang kasih semangat ternyata guys ya. Taurus boy. Ngesot dari mana paman? Udah beres. Bentar. Ngesot dari mana paman? Jawabannya udah beres. Gimana ya? Ya nggak ngerti lah ini ya. Ngesot start dari mana, finishnya di mana biar jelas. Oh, jawabannya oke aja. Nggak jelas tapi ya, jawabannya cuma oke ya. Orang kayak ini kok bisa beli HP. Kembal. Perbanyak istighfar Bah, biar sisa umur berkah. Benar apa bohong? Itu ntarnya kayak Amin Rais, suaranya doang. Reti opo kembali. Sorry. Apa ini? Yuk kita saksikan lagi bocor ngesot Dendiki. Salam ngesot Fred, ngesotnya sini banyak banget yang meragukan ya intinya ya. Kayaknya ini ya gimmick ya gitu ya. Nih netizen sih, karena beliau ini nggak nyebutin ngesotnya dari mana kemana, dan ditanyain di kolom komentar beliau juga nggak mau nyebutin tuh, cuman dijawab oke aja ya. Tapi nggak tahu guys ya, barangkali ya nanti pada saat Pak Hasto ditangkap beneran, beliau ngesot beneran ya. Kita tunggu janjinya ya. Kalian rame-rame tagih ya. Bisa di kolom komentar nih tagih ya, biar tahu beliau ya. Atau bisa juga kalian mampir ke akun TikToknya tuh peci merah. Oke guys ya, ini seru ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Kita akan lanjut lagi dengan video-video menarik lainnya yang lagi update, lagi hangat ya, isu-isu hangat, isu-isu nasional ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua ya. Jangan lupa juga di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.